sebagai sesuatu yang sifatnya kuantum. Ada ayat pertama di dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Lama saya merenung gitu, sambil menikmati hidup. Ayat ini pernah menjadi ayat yang asing Pak Rektor buat saya. Pak Dokter, ayat ini pernah menjadi ayat yang asing. Ustadz Sony ya, seakan-akan ayat ini menjadi sebuah kisah saja. Bahwa dulu zamanan ada kisah Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan. Ya. Tapi kemudian seiring dengan pelajaran keyakinan yang didapat dari experiential learning, dari kesulitan, dari problem, dari hajat, kesusahan orang-orang di sekitar Pak Ketua Panitia dan sahabat-sahabat Panitia, saya menjadi memahami, oh subhanallah, bahwa Isra dan Mi'raj itu dalam versinya yang lain mungkin saja terjadi pada diri kita yang sifatnya adalah kuantum. Perjalanan yang sifatnya kuantum. Saudara-saudara yang meniti karir, kuliah kayak begini nih, yang normal gitu, tanpa adanya Allah Subhanahu wa taala, enggak sholat malam, enggak sholat duha, mungkin sukses. Dan saudara yang bodoh mungkin tidak sukses. Dan yang sukses itu perjalanannya ada. 4 tahun dia kuliah. Betul? Terus kemudian nganggur dulu nih. 1 tahun 2 tahun. Habis itu kemudian kerja. Jadi pegawai honorer. Pegawai honorer kira-kira 5 tahun. Setelah 5 tahun berarti 4 tambah 2 6. 6 tambah 5 11. Baru tahun ke-12 diangkat menjadi pegawai tetap. Baru 1 tahun jadi pegawai tetap, perusahaannya bangkrut. Mulai lagi dari nol. Di tahun ke-13 Ibu Rektor, mulai lagi dari nol. Jalan lagi. Biasanya orang stabil biasanya itu di usia 45. 45, 46, 47, 48, masuk 50 makin stabil. Dengan catatan, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau dia tidak kemudian ada quantum back juga. Jadi ada quantum forward, ada quantum back. Di mana dia mundurnya juga quantum. Saudara pernah menyaksikan orang yang mundurnya quantum? Oke. Ada yang slow down. Melayang dulu, baru tahun ke-5 bangkrut beneran. Tapi ada orang yang baru mulai ngegas, langsung bangkrut, bang. Ya, misalkan dia baru dapat modal dari perbankan, malamnya dia berzina. Nah ini quantum back. Mau quantum ke belakang narik sehingga dia bisa minus. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kita tidak bicara quantum back, serem. Kita bicara quantum forward. Kita bicara ke depan. Saya ingin mengatakan kepada saudara, saudara sudah ada di track yang benar. Saudara megang satu hal yang disebutnya ulul ilm, ulul absar. Tinggal saudara menghadiahkan kehidupan saudara dengan satu pakaian lagi, yakni iman. Kalau ini udah ketemu, saya nggak membayangkan saudara-saudara semua nyalip. Insya Allah nanti akan ada rektor termuda di UI Yogyakarta ini yang ditolak karena belum cukup pengalaman. Someday, somehow mungkin. Karena kecepatan dia, Masya Allah.
Insya Allah nanti akan ada rektor termuda di UI Yogyakarta ini yang ditolak. Karena belum cukup pengalaman. Someday, somehow mungkin. Karena kecepatan dia, Masya Allah. Masya Allah. Saudara tahu sholat malam? Saudara tahu sholat malam? Ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Coba tanya para dosen yang tidak mencintai sholat malam. Tanya pertanyaan sederhana, udah punya rumah belum? Biasanya untuk bisa punya rumah, dia perlu perjalanan menjadi dosen sekian belas tahun. Itu pun baru mencukupi DP. DP-nya perlu dicicil 20 kali installment lagi. Ada kan DP perumahan yang perlu 20 kali pembayaran. Jadi enggak cash, bayar 20 kali nih. Dang, baru tak bulan ke-20 dibangun. Itu pun tidak bisa serah terima kunci. Karena masih harus melewati perjalanan angsuran yang mungkin ditetapkan oleh si developer 12 bulan lagi ke depan. Tanya sama mereka yang berdagang. Pertanyaan sederhana. Udah punya mobil belum? Kebanyakan kalau dia starting from zero. Dia baru memiliki mobil di tahun ke-8, 9, 10. Saudara, Al-Quran mengajarkan ilmu kuantum. Banyak sisinya. Kita ambil satu dari sholat malam misalkan. Saudara sholat malam sekali itu sudah mempercepat langkah saudara. Mungkin yang hitungan harusnya 1 tahun, di-achieve dalam tempo mungkin hanya 10 hari. Yang mestinya baru dicapai dalam tahun ke-10, tapi bisa dicapai hanya dalam tahun ke-2. Tapi sayang, Al-Quran sudah banyak di luar sana yang meninggalkan. Maka saya bangga, teramat bangga. Bila kemudian Pak Rektor mengatakan bahwa dibuka kesempatan beasiswa kepada penghafal-penghafal Al-Quran sampai S3 di UII. Tadi ini bukan obrolan baru nih, udah obrolan dari pas 2 bulan yang lalu. Ketika ketemu dengan beliau. Bangga ketika orang lain meninggalkan Al-Quran. Lari tunggang langgang. Gak mau. Tapi ini 22.000 mahasiswanya kemudian diperkenalkan lagi dengan gagasan UII mengaji. Subhanallah. Ini ilmu kuantum. Saya memulai perjalanan mengenal Al-Quran. Telat. 98 saya baru berkenalan ulang dengan Al-Quran. Berkenalan ulang 98. Saya menyia-nyiakan ketika saya kuliah. Saya selama kuliah plus yang namanya ngaji Al-Quran boleh dibilang nol. Wallahu a'lam bishawab. Ketika kemudian saya meninggalkan Al-Quran, kehidupan saya bukan naik tapi mundur, minus. 98 saya sadar-sadar utang udah segunung. Utang udah segunung. Tapi Masya Allah ketika saya berkenalan lagi dengan Al-Quran.
di dalam penjara kecil, di dalam kamar kecil, kamar tahanan. Karena tidak ada kegiatan, saya ambil Al-Quran. Saya hafalin Al-Quran. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Saya mulai tuh masukin Quran tanpa sadar ke dalam diri saya. Dang, subhanallah. Utang 1,4 miliar tahun 2006 selesai. 98 ke 2006, kira-kira perjalanan berapa tahun? Perjalanan 8 tahun. 1,4 miliar dibagi 8 tahun. Saat itu loh ya. 1,4 miliar dibagi 8 tahun. Lalu saya bandingkan ketika saya mengejar dunia tanpa Quran. Nothing. Gak ada apa-apanya. Tahun 2008 saya megang duit cash 2 miliar rupiah. Luar biasa sih. Sampai saya bercanda sama istri saya. Ini duit jangan dipakai dulu. Kita aurin di atas kasur, kita tidur. Gua mau bilang sama dunia, duit 2 miliar udah gua tidurin. Alhamdulillah gak kesampean. Karena duitnya digital, adanya di bank. Saya melihat, saya bilang, wow, luar biasa nih Quran. Ketika saya ngopenin Quran, pekerjaan saya ngajar ngaji, pekerjaan saya kemudian mendorong orang mengaji, pekerjaan saya adalah mencari ke dalam Quran, lalu mengeluarkan apa yang saya cari, yang saya dapatkan, lalu mengajak orang tadabbur Quran, menyiarkan terus. Subhanallah. Ada pekerjaan-pekerjaan kecil yang Allah sebut lisa'yiha radiyah. Ada orang yang kerjanya bukan main, 24 hours, 24 jam, tapi hasilnya habis. Tapi ada orang-orang yang sederhana gitu, kerjanya tak jang dapat. Tak jang dapat. Kenapa? Lisa'yiha radiyah. Perjalanan saya perhatikan itu, subhanallah. 2 miliar di tahun 2006. Saya lunasi utang-utang 1,4 miliar rupiah. Sisa 600 juta. Ternyata saya melakukan kuantum yang berikutnya. Kuantum di dalam Al-Quran ini banyak sekali. Asra bi'abdihi laylan. Allah punya kemampuan untuk mempercepat perjalanan seorang hambanya yang mestinya menjadi jenderal hitungan belasan tahun. Ada seorang jenderal yang kurang dari 10 tahun. Amazing. Ada orang yang belum waktunya pergi haji, tapi malah dia bisa memberangkatkan haji seluruh keluarganya. Ada yang begitu, belum waktunya. 600 juta, saya tanya istri saya, gimana nih? Waktu itu saya jadi bintang iklan termahal tahun 2006. Ada yang mau minta tanda tangan kah? Dulu salah satu bukan kompetitor sih, ya artinya ada orang lain yang jadi bintang iklan. Saat itu yang lagi ngetopnya Dian Sastro. Saya waktu itu ngeliat gini ya, gila gue pakai Quran nih, nggak pakai muka, pakai Quran nggak pakai wajah, nggak pakai paha saya nggak laku, bebulu, nggak mulus, ya pakai Quran aja. Ya Allah salam, dia dibayar 900 juta. Belum termasuk agensinya, belum masuk PPN-nya, belum termasuk PPH-nya. Yusuf Mansur 2 miliar cash. Semua diurus sama si bank yang memakai saya. 600 juta saya tanya istri saya, gimana dek? 600 juta mau kita bangun rumah, mau kita beli mobil. Tapi apa kata istri saya? Kasih kepada Allah. Wow, ternyata di dalam Al-Quran ini ilmu kuantum yang berikutnya nih. Ini ilmu kuantum yang berikutnya. Ngasih 1.000, jang, jadi 10.000. Ngasih 10.000, jang, jadi 100.000.
Dan kalau Allah berkehendak, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Kalau kebetulan ya Allah benar-benar lagi berkehendak membayar sampai 700 kali lipat, saudara yang punya duit 1 juta malam ini dang dikeluarkan 700 juta. Nyari di mana? Usaha di mana yang sifatnya kuantum bisnis? Di mana ada orang yang kemudian dagang dengan modal 1 juta, oke, becoming 700,000 jadi 700 million. Jadi 700 juta di mana? Di mana? Hanya Allah yang punya matematika ini, dan itu adanya di dalam Al-Qur'an. 600 juta saya lewatin. Istri saya lewatin. Hatta istri saya menulis dalam diari beliau. Apa beliau tulis dalam diari beliau? Subhanallah, terima kasih ya Allah dapat duit 2 miliar. Selesai sudah hutang-hutang suami saya. Tapi istri saya bercanda. Suami saya enggak menyisakan emas walau segram pun. 2 tahun berikutnya saya beli helikopter. 2 bulan berikutnya Allah beri kemampuan saya finansial yang bagus sekali. Saya bisa beli helikopter. Enggak tanggung-tanggung, 2 saya beli. Saya kemudian pulang dari Malaysia benar-benar bawa helikopter 2 yang pakai remote. Kita belajar mengaji tentu kita sesuaikan dong. Yang namanya kita kampus, orang intelektual punya. Tentu bukan cuma kita mengaji tok. Kita mengaji juga isinya, mengaji juga maknanya, mengaji juga kehidupannya. Saya ingin menyajikan sebuah cerita kepada saudara-saudara semua. Ada orang yang bodoh, nggak dapat kesempatan, ya kuliah. Tapi masya Allah, dia punya dunianya dalam waktu kurang dari 3 tahun. Lalu bagaimana saudara yang menggenggam dunia? Bagaimana saudara kemudian yang mengenal ilmu? Kenapa kok berjalannya jadi tertatih-tatih? Ayo lulus tahun 2000, 2005 ada yang belum kerja. Di mana yang salah? Lalu kemudian jadilah the loser. Oh,